Pasara mana yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fatul Azmi Zakar, dengan NIM P0711230014. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Seperti apa negara hukum dan hak asasi manusia, di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok bahasan yang saya akan bawakan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengertian hukum, dan yang ketiga ada landasan yuridis negara hukum di Indonesia. Yang keempat ada perwujudan hukum di negara Indonesia. Yang kelima ada pengertian hak asasi manusia, dan yang terakhir ada hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin langsung saja kita akan menuju ke latar belakang. Oke, kita langsung saja ke latar belakang. Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama hukum administrasi umum, yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum. Administrasi tidak terikat pada bidang-bidang tertentu. Kedua, hukum administrasi khusus, yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu, seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan, dan sebagainya. Sekilas tentang negara hukum, pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, secara embrionik gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu: pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan, tekanan, yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintah dan apa akhir dari setiap masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat yang diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa kontinental atau rule of law yang diberikan oleh ahli-ahli hukum Anglo-Saxon. Rechtsstaat atau rule of law dapat dikatakan sebagai perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat menurut Miriam Budiarto tahun 2008. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak dapat terpisahkan. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga lain melakukan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Sotanio menyatakan bahwa negara hukum mempunyai konsep berparadigma bahwa negara dan alat kuasanya harus bertindak pada dasar kebenaran hukum, yaitu undang-undang dasar. Terdapat tiga karakter konsep negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, hukum itu harus dibentuk dalam wujudnya yang positif. Yang kedua, apa yang disebut hukum disebut konstitutum, merupakan kesepakatan golongan-golongan dalam suatu negara melalui suatu proses yang disebut proses legislasi. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke landasan yuridis negara hukum di Indonesia. Landasan negara hukum di Indonesia kita temukan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara sebagai berikut. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka atau Machtstaat. Sistem konstitusional pemerintah berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme. Kekuasaan tidak terbatas berdasarkan perumusan di atas oleh para pendiri negara. Untuk negara hukum Indonesia digunakan istilah Rechtsstaat yang dipengaruhi oleh konsep hukum.
konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa kontinental. Bagian penjelasan ini sekarang tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang 1945. Akan tetapi, dengan diangkat dan dimuatkannya ke pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, memperteguh paham bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan bernegara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Masuknya rumusan tersebut juga merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke perwujudan negara hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia juga membentuk sistem hukum. Sistem hukum Indonesia tersusun berdasarkan hukum tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan ke dalam peraturan hukum yang lebih rendah, sehingga bersifat hierarkis piramidal. Sistem hukum Indonesia sekarang ini sebagaimana tergambar dalam UUD nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan menurut pasal Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagai berikut. Tahun 1945 UUD 1945. Tahun 1946 pembentukan atau ketetapan MPR. 1947 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Tahun 1948 Peraturan Pemerintah. Dan tahun 1949 Peraturan Presiden. Tahun 1950 Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, pada tahun 1951 Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Oke, dan yang selanjutnya kita akan menuju pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mustafa Kamal Pasha tahun 2002, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip tersebut, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, yaitu landasan yang langsung dan pertama, yaitu kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama derajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan yang menciptakan manusia, bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa seperti pada sila pertama. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya atau pada waktunya. Oke, kita akan menuju ke topik bahasan yang terakhir, yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih dulu dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, hak asasi manusia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa lepas dari HAM. Bisa dilihat pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya hak kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, sehingga bangsa Indonesia mengakui hak kemerdekaan dan kebebasan. Hanya berbeda dengan sejarah HAM di Barat yang lebih bersifat individual, sedangkan HAM di Indonesia berpaham kolektivitas, hak setiap bangsa untuk merdeka. Kesimpulan dari topik yang saya bawakan ialah hukum merupakan hal yang paling penting dan hal yang paling tinggi dalam sebuah pondasi negara. Begitupun juga hak asasi manusia. Hak asasi manusia sangat dibutuhkan karena manusia memiliki kodrat yang sama di mata Tuhan. Hak asasi manusia juga sangat penting di kehidupan dunia. Dan itulah yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, yaitu aturan hak asasi manusia. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.